Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Ya pun. Diucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat PJ Gubernur Lampung dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Fahrizal Darbito MA. Kami mengucapkan selamat pagi dan tentunya selamat datang kepada yang terhormat Kapolda Lampung, Bapak Irjen Polisi Helmi Santika, SH, SIK, MSI. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua DPRD Lampung, Bapak Ahmad Giri Akbar, SC, MBA. Yang kami hormati Komandan Korem 043 Garuda Hitam dalam hal ini diwakili Kasrem, Bapak Kolonel Infanteri Kalvan. Yang kami hormati Kadeti Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati selamat datang kepada Kepala Kemenak Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Bujir Harjo, SAG, SSMU. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kabinda Provinsi Lampung, Bapak Suryono, SS. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada dan Brigif 4 Marinir Piabu, Bapak Kolonel Marinir Supriyadi, Tarikan SPMM. Yang kami hormati selamat datang kepada Danlanal Teluk Ratai Lampung, Bapak Kolonel Lampung, Kolonel Laut P. Dwi Atmojo. Yang kami hormati dan ucapkan selamat datang kepada Danlanal Pangeran Bunyomin atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Lampung, Bapak Erwan Bustami, SH. Yang kami hormati dan ucapkan selamat datang kepada Ketua Bawaslu Lampung, Bapak Iskanur Epangga, SHMA. Yang kami hormati Wakapolda Lampung beserta pejabat utama Polda Lampung. Selamat pagi dan selamat datang yang terhormat kami ucapkan kepada para ketua partai politik. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada para tim pemenangan paslon kader. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada yang terhormat Mitra Kamtimas Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan kami ucapkan pula selamat datang kepada seluruh peserta apel 3 pilar Kamtibnas, baik yang hadir secara langsung maupun online. Serta tamu undangan yang terhormat. Bapak dan Ibu, selamat datang tentunya kami ucapkan dalam acara apel 3 pilar dalam rangka Pilkada serentak Provinsi Lampung dan HUT Polda Lampung serta HUT Korem 043 Garuda Hitam dan deklarasi Paslon Pilkada Provinsi Lampung tahun 2024. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua pada pagi hari ini. baik mengawali tentunya dalam sebuah proses acara ini akan dihadirkan sebuah ungkapan selamat datang yang dihadirkan dalam bentuk karya seni terindah. Hadirin, terima sebuah persembahan dengan judul Tari Riak Saiwawan. Selamat menyaksikan.
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk semangat hari ini, sebuah kolaborasi membangun bersama dan tentunya untuk mewujudkan provinsi Lampung yang aman, damai, sejahtera. Juga tak perlu ragu-ragu bahwa Lampung itu sudah objektif kemana-mana. Betul sekali. Dan yang Walaupun pasti nanti bahkan kalau kata Pak Kapolda dipenuhi dengan ABG. Adat ABG banyak yang hadir. betul sekali. Ini tentunya di tengah-tengah kita sudah ada sebuah tumpeng yang sangat luar biasa. Benar Yang sekali. menjadi simbol syukur ya. Ucapan syukur baik itu dari Polda Lampung dan juga Korem 043 Garuda Hitam. Dan tentunya seperti kita lihat di video Bapak Ibu, semakin mendekati menjelang pemilu ini, baik TNI maupun juga Polri ini semakin mendekatkan
Pak Kapolda, dan Bapak Pak di tengah, silakan Pak, izin Pak. Bapak di tengah, monggo. Oke, itu Pak. Ketiga ya, bersama Pak. Dan kami undang nantinya yang akan menerima tumpeng dari Bribka Mirta Oktavani, Pembina Timnas Gulak Galit dari Polresta, serta Abidin Babinsa Sukaraja dari Kodim 041. Kami persilakan untuk dapat segera mendekat, dan kami undang juga Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak Suwardi dari Lurah Gunung Mas, dan juga Bapak Prayito dari Kades Tanjung Sari. Selamat ulang tahun untuk Bola dan juga Korea Lomba Garuda Hitam. Baik, silakan nanti dikasih dari pemotongan tumpeng ini pada mudah dan mengajarkan atau memberikan tumpeng kepada siapa? Izin berkenan Bapak Kapolda nanti menyerahkan kepada Bribka Mirta Oktavani, Silakan. Pembina Timnas Gulak Galit dari Polresta. Dilanjutkan. Dan selanjutnya Korea. kami persilakan nanti Bapak-Bapak untuk dapat memberikan tumpeng kepada Sertu Abidin Babinsa Sukaraja Kodim 040. Disilakan. Iya. Silakan izin Pak Kapolda, ini sudah di sini. Iya. Nanti Mas Sekda akan memberikan kepada lurah dan juga kepala desa. Kami Silakan. persilakan. Ya, ini sebagai tugas untuk mengamankan mobil damai Mas yang Banyak ada. sekali. Dan selanjutnya kepada kami berkenan kepada Pak Sekda untuk dapat menyerahkan tumpeng kepada Bapak Lurah dan Kades. Dan ini juga sebagai bentuk tugas untuk dapat mengamankan wilayahnya masing-masing menuju Pemilu Damai tahun 2024. Dan semoga tentunya dengan usia di 77 tahun dan juga 28 dan tahun. 77 tahun itu Polda Lampung dan juga Korea 03 Polda Hitam. Ini usianya sudah cukup sangat matang dan dewasa sekali. Benar. Dan semoga tentunya TNI dan juga Polri selalu menjadi andalan masyarakat Indonesia dalam pengamanan dan lain-lain. Sebagai bentuk sinergitas yang tentu dihadirkan untuk bangsa Indonesia. Ya. Betul sekali. Kami persilakan Bapak Sekda untuk dapat Berikan. kepada Pak Lurah, Pak Lurah. Bapak Suwardi dari Lurah Gunung Mas, Teluk Betung Silakan. Selatan. Mas Wahyu. Oh, berarti siap diamankan oleh Mas Suwardi ini ya. Dan Pertama selanjutnya dulu, silakan berfoto bersama, monggo silakan Pak. Mungkin di sini izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amipun Ya pun. yang saya hormati pejabat Gubernur Lampung atau yang mewakili dalam hal ini oleh Pak Sekda Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, dan Rem 043 Garuda Hitam yang mohon maaf juga beliau menyampaikan tidak bisa hadir karena sedang mengikuti kegiatan di Palembang dalam rangka TNI yang dalam hal ini diwakili
10 September melaksanakan hari ulang tahun atau hari jadinya, yang tentunya ini juga harus kita syukuri bersama bahwa keberadaan Korem dan Polda ini juga seiring sejalan selalu dengan perkembangan masyarakat di Provinsi Lampung. Kalau dilihat dari historikalnya juga ikut berjuang bersama-sama masyarakat dan bersama-sama dengan rakyat yang ada di Provinsi Lampung. Tentunya tanpa dukungan semua pihak, tanpa kolaborasi sinergitas yang baik di antara kita semua, setiap komponen elemen bangsa yang ada di Provinsi Lampung, apa yang kita rasakan pada saat ini mungkin belum tentu terwujud. Sehingga syukuran ini juga wujud terima kasih kami, saya untuk atas nama Pak Danrem, wujud terima kasih kami kepada segenap masyarakat Provinsi Lampung yang juga selama ini turut membantu berkontribusi bersama-sama, bahu-membahu kita membangun Lampung, sehingga Lampung yang kita cintai sama-sama ini berada pada situasi yang kita rasakan seperti sekarang. Khusus untuk Polda Lampung, izinkan saya menyampaikan sedikit sejarah Polda Lampung. 28 tahun lalu, Polda Lampung berdiri bukan berarti dari nol menjadi ada, tetapi jika totalnya itu sudah jauh lebih dulu, namanya adalah Komisaris Wilayah Lampung, kepalanya adalah seorang Komisaris Ciagus, kemudian berkembang menjadi Polwil dan lain sebagainya. Pada waktu itu Lampung masih berbentuk karesidenan. Pada tanggal 17 Juni 1999 terjadi reorganisasi Polri, kemudian ditingkatkan menjadi Polwil, dan seterusnya kita masih berada menjadi bagian dari wilayah Sumsel. Kemudian kita juga menyadari bahwa pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang berlangsung tahapannya, yang sudah masuk masa kampanye. Jadi mohon maaf juga kepada Pak pasangan calon, tim sukses, Pak Pol pendukung saat ini sedang kampanye, mungkin terganggu kampanye karena kita undang di sini. Tapi kembali lagi, terima kasih atas kehadiran para pasangan calon. Berkenan kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon. Ini wujud kecintaan juga dari para pasangan calon kepada Provinsi Lampung. Polda Lampung pada saat ini sudah melaksanakan atau memetakan beberapa tantangan yang ada pada pemilu kada serentak 2024 di Provinsi Lampung. Yang pertama yang menjadi tantangan adalah keserentakan atau dilakukan secara serentak, itu menjadi tantangan. Seluruh kabupaten kota melaksanakan kegiatan pemilihan, bahkan provinsi juga melaksanakan kegiatan pemilihan, dan ini juga dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di Provinsi Lampung. Jadi menjadi tantangan. Kemudian 2024 bahkan 2019 itu masih menyisakan residu polarisasi akibat proses politik pada waktu itu. Kemudian juga kondisi geografis kita di Lampung yang masih atau yang berada dalam kondisi yang rawan bencana. Kalau hujan deras di wilayah barat, pesisir barat itu sering terjadi longsor. Kalau kemudian panas berlebihan juga bisa terjadi kebakaran hutan maupun lahan, serta kita berada pada tektonik yang mengakibatkan potensi bencana alam itu ada. Yang kedua, yang keempat adalah kompleksitas pengelolaan logistik. Ini sudah kita diskusikan, insya Allah dengan kebersamaan kita semua, proses distribusi logistik mulai dari pengadaan sampai dengan ke TPS itu insya Allah akan berjalan aman.
Provinsi Lampung ada beberapa indikator keberhasilan yang harus kita capai bersama. Indikator keberhasilan. Yang pertama dan yang paling penting adalah ini harus bisa berlangsung aman, tertib, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tingginya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu ini mewujudkan kedewasaan berdemokrasi Provinsi Lampung. Allah. Yang kedua adalah untuk kepentingan negara. Selain itu mungkin tidak ada. Kemudian operasionalisasi pemerintahan, perekonomian dan sebagainya tetap berjalan. Jadi ini kurang lebih 4 indikator yang harus kita raih bersama dengan semua, termasuk juga dengan pasangan calon dan pendukungnya, sebagai keberhasilan kita di Provinsi Lampung dalam proses demokrasi. Untuk itu, untuk mencapai hal-hal di atas, tentunya perlu ada elemen-elemen penting pendukung, itu baik dari penyelenggara, pengawas, masyarakat, pasangan calon, pemerintah, aparat keamanan dan juga media. Tidak akan segan-segan walaupun itu anggota saya, kalau misalkan ada yang menduga ada filter, kita amankan. Kita amankan. Itu sebagai wujud keseriusan kita dalam melaksanakan pendukung proses demokrasi. Netralitas harus kita jaga secara optimal. Ini juga penting untuk mencegah adanya konflik-konflik kepentingan. Kalau kemarin pemilu presiden kontestannya tidak ada di Lampung, tetapi pilu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, semua kontestan ada di Lampung dan kita mungkin memiliki ikatan emosional, baik itu teman, saudara, keluarga, suami, istri ada di sini. Sehingga ini penting untuk bisa kita jaga bersama. Kemudian langkah-langkah pengamanan yang harus dilakukan ini antara lain. Yang pertama tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, KPU tidak bisa bekerja sendiri, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, TNI tidak bisa bekerja sendiri, polisi tidak bisa bekerja sendiri, semua tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga kita perlu sinergisitas kebersamaan antar semua pemangku kepentingan. Untuk itu peran kolaborasi 3 pilar ini menjadi sangat strategis. Saya ulangi, peran dan kolaborasi sinergisitas dari 3 pilar, Babin Kamtibmas, Babinsa, kepala desa ataupun lurah ini menjadi sangat strategis dalam upaya menjawab, mencegah, menanggulangi berbagai macam persoalan baik itu yang berkaitan dengan kriminal, bencana alam maupun isu-isu sosial. Prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh para rekan-rekan 3 pilar ini adalah yang pertama adalah lakukan komunikasi yang intensif. Kenali temanmu, Pak Babin Kamtibmas harus kenal siapa teman saya. Oh, teman saya adalah Pak Babin. Siapa lagi teman saya? Teman saya adalah Pak Kades atau mungkin Pak Lurah. Kemudian siapa yang ada di situ harus kenal. Kemudian itu dilakukan secara transparan. Kemudian dalam pelaksanaan tugas upayakan untuk bisa sinergi yang harmoni. Pasti yang ketawa itu kan semuanya berbeda. Ya pokoknya yang
sebagai ujung tombak di masyarakat. Walaupun kepala desa dan Pak Lurah ini memiliki hak politik, tetapi kembali lagi netralitas tidak boleh. Sarana prasarana yang dimiliki dinas ataupun negara digunakan untuk salah satu pasangan calon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat kepada para pasangan calon yang akan berkontestasi, melakukan ini secara fair, secara demokratis, dan secara bermartabat. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Kapolda Lampung atas sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Komandan Korem 043 Garuda Hitam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasat 043 Garuda Hitam, Bapak Kolonel Infantri Kafra. Kolonel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum membacakan sambutan atau arahan dari Komandan Korem 043 Garuda Hitam, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Komandan Korem yang siogianya pada pagi hari ini hadir dalam acara apel 3 pilar dalam rangka pilkada serentak tahun 2024. Namun karena beliau ada serangkaian kegiatan dalam rangka pilkada di Palembang, beliau menugaskan saya sebagai kasem untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, para PJU Polda Lampung dan para PJU Korem 043 Garuda Hitam, para PJ Bupati dan Wali Kota seprovinsi Lampung, para komandan atau kepala satuan TNI Polri seprovinsi Lampung, hadir para dandim dan para kapolres seluruh provinsi Lampung, para calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seprovinsi Lampung. Yang saya hormati ketua partai politik dan tim pemenangan paslon kepala daerah seprovinsi Lampung. Seperti kita ketahui bersama bahwa Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kekuatan serta gelar kekuatan dan menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 2 Sriwijaya. Sebagai instansi TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu membantu pemerintah daerah, Polda maupun KPU agar semua rangkaian dan tahapan pilkada berjalan aman dan lancar. Pilkada merupakan suatu proses demokrasi, yaitu melaksanakan pemilihan seorang pemimpin di daerah yang melibatkan partai politik dan setiap paslon yang didukung oleh parpol. Tentunya mengharapkan menjadi pemenang pilkada dan kemenangan yang dicapai oleh paslon yang didukung oleh partai politik tidak harus mengganggu kondisivitas di daerah. Untuk itu, Korem 043 Garuda Hitam siap membantu dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat
di wilayah Provinsi Lampung. Itu kami mengharapkan soliditas, kerjasama, dan koordinasi yang baik antara Babinsa, Babin Kamtibnas, dan Kepala Desa Kelurahan dalam menciptakan situasi yang aman dan damai di wilayahnya masing-masing. Karena Babinsa, Babin Kamtibnas, dan Kepala Desa Kelurahan merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pengamanan pilkada yang langsung berhadapan dengan dan berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Sekian dan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur Reja yang telah menyampaikan sambutan kepada Rektorat 043 Garuda Hitam. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan singkat dari Ketua KPU Lampung kepada yang kami hormati Bapak Erwan Mustafi SHMA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ampun. Yang saya hormati pejabat Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Pak Rijal. Lalu yang saya hormati Kapolda Lampung, Bapak Irjen Polisi Helmi Santika. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pak Danrem, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasem. Lalu yang saya hormati Kejaksaan Tinggi Lampung, Kabinda Lampung, Pak Suyono, yang saya hormati. Lalu yang saya hormati Pejabat Utama Polda Lampung, Pak Waka Polda. Lalu yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Lampung, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Pejabat Utama Korem 043, di mana jumlah pemilih tetap kita sebanyak 6.515.869 pemilih yang tersebar di 13.282. Sudah kita klasifikasikan jumlah pemilih di Provinsi Lampung, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda, pemilih generasi kita Z dan milenial jumlahnya cukup signifikan, dari usia 17 sampai dengan 42 tahun, dari 6,5 juta lebih ini mencapai 54% lebih. Jadi separuh dari 65 juta itu adalah pemilih generasi Z dan generasi milenial yang pasti pada saat pelaksanaan pilkada 8 jam lebih setiap hari bisa menggunakan Android atau smartphone ya untuk mengakses informasi. Ada segi positif dan ada segi negatifnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita edukasi dan bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon dan tim kampanye. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Bapak Ibu sekalian kepada KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung. Terakhir, saya akan menyampaikan pantun. Siang-siang minum es durian, enak rasanya hilangkan dahaga. Walau berbeda-beda pilihan, persatuan bangsa harus kita jaga. Demikianlah, bila itu kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan diucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Lampung yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak dan Ibu, kita masih dalam suasana sambutan dan arahan. Yang berikutnya adalah sambutan dan arahan dari Ketua Bawaslu Lampung. Kami persilakan bergerak kepada Bapak Iskandar Bimparan SHMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera
modusnya kadang-kadang anggota dewan dari paslon yang mendukung itu ngeborong beras yang diadakan tadi terus dibagi-bagikan dengan label pasar murah. Kemudian modus-modus yang berikutnya konsolidasi kepala kampung. Ada juga. Saya nggak tahu ya di sini mudah-mudahan belum pernah itu. Nah, Bapak Ibu semua, dalam pemilu itu, dalam pilkada itu, aturannya ada, tapi juga bisa dilanggar. Melanggar mudah sekali. Kepala kampung bisa dihukum 1 tahun sampai 3 tahun hanya bila ketahuan. Kalau dia dihukum di suatu tempat, sendiri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam forum yang terhormat ini sekali lagi, kami mengajak kita untuk memberikan teladan, memberikan warisan terbaik kepada generasi. Tadi Pak Ketua KPU menyampaikan ada 49,8% pemilih muda kita. Mereka itu yang kita hidangkan dengan kontestasi pada hari ini. Apakah kontestasi hari ini itu patut dicontoh atau tidak bagi generasi muda kita di 10-15 tahun ke depan? Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kesadaran dan kolaborasi semua pihak di pilkada 2024 yang terus laku itu bisa berjalan baik dan benar. Bapak Ibu sekalian, saya juga menginformasikan lagi nih, hal yang berita yang tidak baik bagi Lampung. Ini tahun pemilu kita, di pemilu kemarin, pilkada yang belum kita ekspos secara kuat. Lampung menempati peringkat 2 nasional tentang politik uang di bawah Maluku Utara. Jadi kesannya itu kita jadi orang Lampung matre banget. Kemudian di survei-survei yang berkembang dari beberapa lembaga survei kredibel, 61% masyarakat kita akan memilih bila diberikan imbalan berupa politik uang. Nah, tantangannya Bapak Ibu sekalian, ini tantangannya bukan karena calon yang mau mengasih, tetapi juga ada supply independen, ada yang ngasih dan ada permintaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, edukasi kita kepada masyarakat perlu terbuka. Kami berharap betul bagi kami itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Bayangkan Bapak Ibu semua, bila kita diberi orang 500.000 untuk memilih seseorang di pilkada 2024, kita simulasikan, kita bagi dengan 360 hari dikali 5 tahun, maka harga diri kita itu Bapak Ibu semua itu hanya 117 perak per hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan, keselamatan dan berkah kepada kita sekalian. Mohon maaf segala kekurangan, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Istiqlal Kepala Desa MA telah menyampaikan sambutan serta arahannya selaku Ketua Bawaslu Lampung. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan dan arahan singkat dari PJ Gubernur Lampung. Dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung kepada yang terhormat Bapak Insinyur Fahrizal dan Dito M.A. Binsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
damai. Indah pemandangan sejuk terasa. Bersatu kita menjaga keamanan, lampu damai pada setiap. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang perlu dijaga kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan pada kita dengan tugas dan tanggung kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, mewakili PJ Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Fahrizal Darminto MA. Bapak dan Ibu dan hadirin selanjutnya kita akan berada dalam deklarasi pilkada damai. Dan tentunya di dalam deklarasi pilkada damai ini akan dipimpin oleh calon wakil gubernur 01 dan 02. Saya persilakan dapat mengambil posisi dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Ibu tentunya peserta dari calon kepala daerah untuk dapat berdiri tim pemenangan serta juga ketua partai politik untuk dapat berdiri. Bapak dan Ibu, pembacaan deklarasi pilkada damai ini akan dibacakan oleh calon wakil dari paslon nomor 01 dan 02 dan diikuti oleh para peserta. kedua untuk dapat membubuhkan di papan tanda tangan deklarasi pilkada damai 2024. Baik, terima kasih. Selanjutnya baik, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dari nomor urut 1 dan 2 dipersilakan. Kami persilakan.